Di tengah hutan hujan Sumatera yang lebat, hidup makhluk yang jarang terlihat. Namun kehadirannya menentukan hidup dan matinya seluruh ekosistem di wilayah ini. Ia berjalan tanpa suara, menghilang di balik pepohonan, dan hanya meninggalkan jejak. Bukan sekadar di tanah, tetapi juga dalam keseimbangan alam itu sendiri. Inilah harimau Sumatera. Bagi sebagian orang, ia adalah legenda. Tetapi bagi ilmuwan, ia adalah spesies kunci. Dan bagi hutan Sumatera, ia adalah penjaga terakhir. Namun hari ini, jumlahnya terus menyusut. Habitatnya terpecah, dan masa depannya berada di ujung tanduk. Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri kehidupan harimau Sumatera, bukan hanya sebagai predator, tetapi sebagai penentu nasib hutan Indonesia. Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspesies harimau yang masih bertahan hidup di Indonesia. Setelah harimau Bali dan harimau Jawa dinyatakan punah pada abad ke-20, harimau Sumatera menjadi simbol terakhir keberadaan harimau di Nusantara. Keberadaannya bukan sekadar kebanggaan nasional, melainkan peringatan keras tentang rapuhnya keseimbangan alam ketika manusia gagal menjaga habitatnya. Sebagai predator puncak, harimau Sumatera menempati posisi tertinggi dalam rantai makanan hutan tropis. Kehilangannya bukan hanya berarti punahnya satu spesies, tetapi runtuhnya sistem ekologis yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Disinilah kisah harimau Sumatera bermula. Sebagai penjaga terakhir yang masih bertahan di tengah tekanan zaman. Harimau Sumatera berevolusi secara terpisah dari kerabatnya di daratan Asia setelah terjadinya pemisahan geografis ribuan tahun yang lalu. Isolasi ini membentuk karakteristik yang unik, tubuh yang lebih kecil, belang yang lebih rapat, dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap hutan hujan tropis yang rapat dan lembab. Ukuran tubuh yang relatif lebih kecil bukanlah sebuah kelemahan. Di hutan dengan jarak pandang terbatas, kelincahan dan keheningan menjadi kunci utama bertahan hidup. Evolusi telah membentuk harimau Sumatera sebagai pemburu yang efisien, hasil dari seleksi alam yang berlangsung panjang dan penuh presisi. Tubuh harimau Sumatera dirancang untuk berburu dalam diam. Otot kaki belakangnya sangat kuat, memungkinkan lompatan yang pendek namun bersifat eksplosif. Gigi taring yang panjang dan rahang yang kokoh mampu melumpuhkan mangsa hanya dalam hitungan detik. Belang hitam dan oranye yang khas bukan sekedar estetika. Pola ini berfungsi sebagai kamuflase sempurna, menyatu dengan cahaya dan bayangan hutan. Setiap garis di tubuhnya memecah siluet alami, membuatnya hampir tak terlihat saat mengendap mendekati mangsa. Dalam dunia harimau Sumatera, keberhasilan sering ditentukan oleh satu kesempatan. Dan kegagalan berarti kehilangan energi yang sangat berharga. Harimau Sumatera adalah satwa soliter yang sangat teritorial. Seekor jantan dewasa dapat menguasai wilayah hingga ratusan kilometer persegi, tergantung pada ketersediaan mangsa. Wilayah ini ditandai dengan aroma urin, cakaran di batang pohon, dan jalur patroli yang dilalui berulang kali. Masalah muncul ketika hutan mulai terfragmentasi. Jalan, perkebunan, dan pemukiman manusia memotong wilayah jelajah alami. Harimau pun dipaksa berbagi ruang secara tidak alami. Ketika batas wilayah menyempit, konflik antar harimau meningkat, dan resiko pertemuan dengan manusia menjadi tak terhindarkan. Berbeda dengan predator yang mengejar mangsa dalam jarak jauh, harimau Sumatera mengandalkan kesabaran. Ia mengamati, menunggu, dan mendekat perlahan hingga jarak serangan ideal tercapai. Biasanya kurang dari 10 meter. Serangan dilakukan dengan cepat dan mematikan,
diarahkan ke leher atau tengkuk mangsa. Strategi ini sangat efisien, namun juga berisiko. Jika gagal, harimau jarang mengejar. Energi yang terbuang dapat berakibat fatal, terutama di habitat yang mangsanya semakin langka. Sebagai predator puncak, harimau Sumatera memainkan peran ekologis yang sangat vital. Ia mengontrol populasi herbivora seperti rusa dan babi hutan. Tanpa pengendalian ini, populasi mangsa dapat meledak dan merusak regenerasi hutan. Efek berantai dari hilangnya harimau dikenal sebagai trophic cascade. Ketika satu spesies kunci hilang, seluruh ekosistem ikut terganggu. Dengan kata lain, keberadaan harimau Sumatera menjaga keseimbangan antara tumbuhan, hewan, dan struktur hutan secara keseluruhan. Dalam banyak budaya di Sumatera, harimau bukan sekadar hewan liar. Ia dianggap sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan, bahkan perwujudan dari leluhur. Kisah-kisah ini mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam di masa lalu. Harimau tidak diburu, melainkan dihormati. Keberadaannya dipandang sebagai penanda keseimbangan. Namun, modernisasi perlahan mengikis hubungan tersebut. Ketika nilai spiritual tergantikan oleh kepentingan ekonomi, harimau mulai dipandang sebagai ancaman, bukan lagi penjaga, melainkan penghalang. Perubahan persepsi inilah yang menjadi salah satu akar konflik manusia dan harimau di era modern. Konflik muncul ketika habitat harimau menyusut. Hutan yang dahulu luas kini terpotong-potong. Mangsa alami berkurang, dan harimau yang kelaparan mulai memasuki wilayah manusia. Ternak dimangsa, ketakutan pun tumbuh. Dalam banyak kasus, harimau menjadi pihak yang paling dirugikan. Konflik sering berakhir dengan penangkapan atau bahkan pembunuhan. Padahal, konflik ini bukan akibat sifat agresif, melainkan hasil dari tekanan habitat yang terus meningkat. Konflik manusia dan harimau adalah cermin dari kegagalan tata kelola lingkungan. Meski dilindungi oleh hukum nasional dan internasional, harimau Sumatera masih menjadi target perburuan ilegal. Kulitnya, tulangnya, dan bagian tubuh lainnya diperdagangkan di pasar gelap dengan nilai yang tinggi. Aktivitas ini tidak hanya mengurangi jumlah populasi, tetapi juga merusak struktur sosial harimau di alam liar. Hilangnya satu individu dewasa dapat menciptakan kekosongan wilayah. Kondisi ini memicu konflik antar harimau dan meningkatkan risiko pertemuan dengan manusia. Perburuan ilegal adalah ancaman senyap, namun sangat mematikan. Deforestasi mengubah bentang alam Sumatera secara drastis. Hutan yang utuh kini terpecah menjadi kantong-kantong kecil. Habitat-habitat ini terisolasi, memutus jalur pergerakan alami harimau Sumatera. Populasi yang terpisah menjadi rentan terhadap penurunan keragaman genetik, penyakit, dan kepunahan lokal. Dalam kondisi ini, koridor satwa menjadi sangat penting. Tanpa konektivitas, harimau Sumatera kehilangan ruang hidup yang dibutuhkannya untuk bertahan dalam jangka panjang. Ilmu pengetahuan modern memainkan peran penting dalam upaya konservasi harimau Sumatera. Teknologi kamera jebak memungkinkan ilmuwan mempelajari harimau tanpa mengganggu habitat alaminya. Setiap pola belang bersifat unik, berfungsi layaknya sidik jari, membantu identifikasi individu dan estimasi populasi. Analisis DNA dari kotoran dan rambut memberikan informasi tentang kesehatan genetik. Data-data ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi konservasi. Bukan berdasarkan asumsi, melainkan berbasis bukti ilmiah. Upaya melindungi harimau Sumatera berlangsung di garis depan. Taman Nasional, patroli anti perburuan, dan penegakan hukum. Semua menjadi benteng pertahanan utama.
Namun, konservasi modern tidak lagi berdiri sendiri. Perlindungan harimau harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Pendekatan berbasis bentang alam memastikan bahwa hutan tetap utuh dan manusia tetap memiliki ruang hidup. Konservasi yang berhasil adalah konservasi yang berkelanjutan. Masa depan harimau Sumatera sangat bergantung pada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ketika masyarakat dilibatkan sebagai mitra, bukan sebagai objek, hasilnya menjadi berbeda. Konflik dapat ditekan. Perlindungan hutan menjadi lebih kuat. Program edukasi, alternatif mata pencaharian, dan insentif ekonomi yang ramah lingkungan. Semua membantu membangun hubungan baru. Hubungan antara manusia dan harimau Sumatera. Hubungan yang tidak lagi dilandasi rasa takut, melainkan rasa tanggung jawab bersama. Menyelamatkan harimau Sumatera berarti menjaga hutan Sumatera tetap utuh. Hutan yang sehat menyimpan karbon, mengatur siklus air, dan melindungi keanekaragaman hayati. Nasib harimau dan nasib hutan tidak dapat dipisahkan. Ketika harimau menghilang, itu adalah tanda bahwa hutan telah gagal menopang kehidupan. Harimau Sumatera bukan hanya simbol. Ia adalah indikator tentang kesehatan ekosistem hutan tropis. Harimau Sumatera adalah cermin dari pilihan manusia hari ini. Ia tidak berbicara, namun keberadaannya atau kehilangannya menyampaikan pesan yang sangat jelas. Apakah kita akan dikenang sebagai generasi yang melindungi penjaga terakhir hutan Indonesia? Atau sebagai generasi yang membiarkannya menghilang? Jawaban itu tidak terletak pada harimau, melainkan pada manusia.